hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang tafsir surah Al-Baqarah yang alhamdulillah kita sudah sampai di ayat yang ke-107 di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzasyaitonir rajim, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah sajalah yang menjadi pemilik atau penguasa langit dan bumi, ya, 7 langit dan 7 buminya. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada untuk kalian seorang pelindung maupun penolong dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan akan kesempurnaan kekuasaannya dan juga bagaimana kita sebagai makhluknya harus menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah sajalah Malik dari langit dan bumi, yaitu maksudnya Allah satu-satunya pemilik, ya, dari setiap bagian-bagian yang ada pada makhluknya serta semua sifat-sifat yang ada pada makhluknya, serta Allah yang menjadi pengaturnya dari semua makhluknya tersebut. Maka keberadaan langit, bumi, serta semua berbagai macam sifatnya, ya, maka ini semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam hal mengatur langit dan bumi tersebut, maka itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kama yasha, ya, sebagaimana apa yang Allah kehendaki, la mu'aridhu lahu wa la mumani'a, ya, yang mana tidak ada yang dapat mengganggu Allah dalam mengaturnya, apalagi sampai menghalangi Allah untuk dapat, ya, mengatur ciptanya tersebut dari langit dan bumi tadi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi kalian, ya, selain Allah yang akan dapat menjadi pelindung dan penolong. Ya, pelindung dan penolong. Dalam hal ini, ya, makna waliyun di sini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, satu-satunya untuk kalian wahai manusia yang dapat mendatangkan kebaikan, wala nasir, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata pula yang dapat menahan
atau yang dapat menghilangkan dari kalian berbagai macam keburukan. Ini pada hakikatnya merupakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan secara nyata-nyata di sini ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Tauhid ar-rububiyah yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan-perbuatan yang hanya Allah saja yang dapat melakukan perbuatan tersebut. Seperti di sini mengatur langit dan bumi. Hanya Allah saja yang bisa begitu. Selain Allah tidak ada yang bisa melakukannya. Berarti di sini kita mengatakan kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dari aspek namanya ar-rububiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tentang ketika Allah seperti itu keadaannya, maka mestinya ya dalam hal teraihnya manfaat atau tertolaknya mudarat, maka mestinya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sanalah kemudian lahir tauhid uluhiyah, di mana seorang hamba memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah mereka kepada Allah berupa apa? Bagaimana dia mengembalikan semua kepada Allah, yaitu berbentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Dia isti'anah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Isti'adah, mohon perlindungan kepada Allah. Istighatsah, mohon agar berbagai macam musibah, mudarat dan masalah itu diangkat dari dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini meskipun ayatnya sangat pendek, tetapi ya bagi seorang mukmin yang begitu memahami dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala, maka terasalah oleh dirinya ayat ini akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membawa dirinya untuk bergantung, meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara yang berupa manfaat yang ingin diraih atau berupa mudarat yang ingin dihindarkan atau musibah yang sedang dialami agar dihilangkan. Faidah-faidah yang ada pada ayat tersebut disimpulkan dalam 6 poin kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsir beliau ini. Yang pertama adalah taqriru umumi mulkillahi ta'ala. Umumi mulkillahi ta'ala. Menunjukkan penetapan akan umumnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kekuasaan Allah itu ya meliputi segala sesuatu, karena Allah menyatakan Allah ya itu pemilik, penguasa langit dan bumi. Ya. Allah pemilik langit dan bumi. Lalu bagaimana kita bertemu dengan ayat surat An-Nisa ayat 3? Misalnya Allah menyebutkan auma malakat aimanukum, dan budak-budak hamba saya yang kalian miliki. Allah menisbatkannya kepada manusia. Ya, maka di sini makna pemilikannya bukan pemilikan yang mutlak. Ya, karena apa yang dimiliki oleh manusia terhadap sesuatu ya atau berbagai macam perkara atau berbagai macam hal, tentulah kepemilikan yang terbatas. Pemilikan yang memiliki banyak kekurangan dari sisi kepemilikannya dan juga punya batas dari hal pemilikannya. Ya, seperti misalnya ya, seorang manusia memiliki suatu barang, maka tidak lagi menjadi miliknya kalau itu dijual. Kalau itu dia hadiahkan. Ya. Atau misalnya kok berupa makhluk hidup, misalnya misalnya dia punya kucing misalnya, ya, maka ketika kucingnya mati ya sudah selesai. Dan berbagai macam perkara yang lainnya. Ya. Dikatakan kepemilikan atau penguasaan manusia kepada benda atau kepada sesuatu juga memiliki kekurangan dari sisi bahwasanya ya manusia tersebut tidak bisa mengatur apa yang dia miliki sekehendak hatinya. Baik karena diikat oleh aturan-aturan yang diperbolehkan oleh syariat,
ya, atau mungkin dari sisi tatanan yang ada pada manusia. Ya. Seperti misalnya manusia itu tidak bisa membakar, ya, apa yang menjadi miliknya, ya. Walihada law arada ayyarika milkahu lam yamliku dzalik, ya. Oleh karena itu bila seorang manusia dia ingin membakar barang yang menjadi miliknya misalnya, maka dia tidak akan bisa melakukan itu. Ya, tidak bisa melakukan itu. Nah. Seperti misal contoh ya, kita punya motor misalnya. Kemudian kita bakar motor itu punya kita. Maka kepemilikan kita pada motor itu punya qasir, ya, yaitu artinya sangat singkat atau sangat pendek kepemilikan kita itu. Dari sini begini, enggak kok kita bakar, secara syar'i itu termasuk diharamkan. Kedua, ya, itu bisa melahirkan banyak pertanyaan bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Mengapa Anda bakar? Orang nggak bisa langsung menerima, ya, bahwa oh itu kan punya dia, terserah dia dong. Maka manusia akan menilai, ini orang normal apa enggak sih? Motor bagus-bagus kok dibakar gitu kan? Nah itu sudah, ya, tanpa ada ini dan itu, tanpa ada alasan segala macam. Maka dari situ tidak. Tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai pemilik langit dan bumi, ya, kelak pada hari kiamat Allah, di hari akhirat Allah akan hancurkan langit dan bumi. Menunjukkan bahwasanya Allah pemilik sejati. Ketika Allah menghancurkan langit dan bumi, ada yang protes? Nggak ada. Ada bisa menghalangi? Tidak ada. Ya. Nah, kalau manusia, apa yang dia miliki saja, dia tidak bisa memiliki dan mengatur seutuhnya, apalagi bila itu milik orang lain. Maka tampaklah kepemilikan manusia itu punya keterbatasan. Ya. Seperti itu. Adapun Allah, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Allah dalam mengatur apa yang dia miliki. Tidak ada. Ya. Kemudian faedah yang kedua, ayat itu menunjukkan pengkhususan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal memiliki dan mengatur langit dan bumi. Karena dalam konteks ayat ini, ya, kita lihat Allah mendahulukan lafaz lahu mulkus samawati. Allah tidak menggunakan kata mulkus samawati wal ardi lahu. Jadi lahunya disimpan di depan. Dalam kaidah, ya, kita belajar bahasa Arab, apabila, ya, khobarnya, jadi lahu itu fungsinya sebagai khobar muqaddam, ya, disimpan di depan berupa bentuk syibul jumlah jar majrur, maka dia bermakna al-hasr, ya, dulu al-hasr, yaitu menunjukkan pembatasan. Ya, dalam bahasa kita, ya, milik Allah saja begitu. Ya, milik Allah saja. Artinya tidak ada yang memiliki yang selain Allah. Apa itu? Dalam hal mengatur langit dan bumi. Dalam hal mengatur langit dan bumi. Dalam hal memiliki langit dan bumi. Hanya haknya Allah saja dalam hal memiliki langit dan bumi. Tidak yang lain. Ya. Ini Allah nggak tanggung-tanggung mengatakan langit dan bumi. Mungkin ada manusia mengatakan ini desa ini, tanah ini punya saya. Itu tanah itu nggak seberapa. Dia belum memiliki satu kota, masih memiliki yang lain. Ini dari sisi kemanusiaan. Allah mengatakan seluruh langit dan bumi milik Allah. Menunjukkan kepada kita betapa Allah Maha Kaya. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Berkuasa. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah Maha Berilmu. Karena, ya, ketika langit dan bumi ini diatur Allah Subhanahu wa taala, kita mau menyaksikan bagaimana pengaturan Allah, mulai letak gunung, sungai, langit, bintang, matahari, bulan, ya, dan berbagai macam yang lain, dari pepohonan, manusia dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Semuanya begitu teratur, menunjukkan akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan saja teratur tapi penuh dengan ketelitian. Teliti di tiap bagian apa yang Allah ciptakan. Ya, kalau kita mau lebih dalam melihat tubuh kita ini, Masya Allah. Ya.
Tidak ada hari ini manusia atau negara yang memiliki teknologi yang canggih pun yang bisa bisa membuat manusia memang tanpa ruh, tapi membuat robot yang gerakannya seperti manusia di tempat saja. Jangan bari melompat, jangan bari melangkah ya. Di tempat saja. Itu. Misalnya ada robot, dia punya jari atas, misalnya ketunjuk ya, depan, ya atas, bawah, kanan, kiri, bisa muter gitu. Kemudian nanti kalau ada dua ini bisa nyilang gitu. Ini aja contoh sederhana gitu. Belum lagi ujungnya didekokin bisa gitu kan. Disilangin lagi, berdekok, disilang gitu. Ini kan dia harus membutuhkan kabel berapa banyak untuk melakukan itu tuh. Nah tubuh kita ini kabelnya udah nggak kehitung banyaknya sehingga kita bisa melakukan itu. Dan itu kecil-kecil kabel itu. Ada manusia yang bisa melakukan itu, baru bicara tentang apa? 2 jari tangan kita. 2 jari tangan kita. Ya, ini menunjukkan betapa Allah dalam mengatur alam semesta termasuk kita di dalamnya itu penuh dengan ilmu dan menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ayat ini bila kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha illa na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allahu mulku samawati wal ardi wa ma lakum min dunillahi wali wala nasir." Ya. "Wa ma lakum min dunillahi wali wala nasir," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika Allah mengatakan tidak ada satu ayat pun yang kami hapus, ganti hukumnya dengan hukum yang baru, atau yang kami hilangkan itu dari ingatan Muhammad, kecuali kami akan datangkan yang baru, yang lebih baik atau yang semisal itu. Lalu kemudian Allah mengatakan bahwa Allah pengatur langit dan bumi, termasuk ketika Allah menasakh satu hukum lalu kemudian Allah datangkan hukum yang baru. Itu Allah berkuasa untuk mengatur apapun yang Allah kehendaki dari aturan-aturan yang ada pada manusia. Ya. Kemudian di ujung ayat tadi Allah mengatakan bahwasanya malakum min dunillahi wali wala nasir. Tidak ada satu pun untuk kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghilangkan kalian dari berbagai macam keburukan, menghilangkan keburukan dari kalian, dapat menolak bala berbagai macam kesulitan yang akan menimpa kalian, termasuk tidak ada satu pun yang akan dapat mendatangkan satu kebaikan pun kepada kalian. Dari situlah kemudian faedahnya anau yajibu alal mar'i al ayyal ja'a ila rabbi fi talabil wilayah wan nasr. Oleh karena itulah wajib bagi seseorang untuk dia mengembalikan kepada Allah dalam hal dia meminta agar Allah menolongnya, melindunginya, mendatangkan kebaikan untuknya dan menjauhkan dia dari keburukan atau menghilangkan dia dari berbagai macam mudarat. Lalu kemudian bila ada yang berkata, lalu bagaimana dengan ayat Al-Anfal ayat 62 di mana Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi ayyadaka binasri wa bil mu'minin." Dialah Allah yang telah menolongmu dengan pertolongan darinya juga melalui pertolongan orang-orang beriman. Ya. Seperti itu. Ya. Juga seperti Allah berfirman surat Taubah 40, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kalian tidak menolong Muhammad, maka sungguh Allah akan menolong nabinya. Maka di sini kita lihat Allah menetapkan adanya pertolongan selain dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa jawaban kita? Maka di sini menunjukkan kata Syekh Utsaimin bahwa penetapan pertolongan yang Allah tetapkan bahwa ada makhluk yang bisa memberikan pertolongan kepada makhluk yang lain, itu maksudnya menetapkan pertolongan dalam bentuk sebab saja, bukan pertolongan secara mustaqilan, pertolongan secara menyendiri, karena hakikatnya pertolongan sejatinya hanyalah dari Allah. Adapun saling menolongnya sebagian mereka dan sebagian yang lain, maka ini min babil akhdil bil asbab. Namanya apa? Termasuk dalam bab melakukan sebuah usaha yang kita kenal
namanya kita sebagai manusia wajib berusaha. Salah satu kemudian usaha untuk kita lakukan adalah apa? Kita harus menolong satu dengan yang lain. Terwujudnya pertolongan itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita lihat, kalau Allah tidak mengilhamkan manusia itu menolong saudaranya, maka saling tolong menolong itu tidak akan terjadi karena Allah menguasai langit dan bumi, menguasai manusia, termasuk menguasai dan mengatur hati dan keinginan, pikiran dan hati mereka. Allah yang mengaturnya. Maka hakikatnya bahwa ya pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Faedah yang lainnya, dan ini merupakan faedah yang terakhir, bahwasanya anna ma yuridul insan fa huwa imma jal manfa'ah yahtaju ila walin yajlibuha lahu wa imma daf'u madarati yahtaju ila nassin yadfa'uha anhu. Bahwasanya apa yang diinginkan oleh manusia, baik ya manfaat yang ingin diraih, maka dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan yang lain untuk mendatangkannya. Begitu juga ketika dia ingin menghilangkan mudarat dari dirinya, dia membutuhkan pertolongan yang lain untuk menghilangkan mudarat tersebut. Dan tidak ada sebaik-baik penolong itu semua kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagian namanya kita sebut nama juga usaha. Nama juga usaha. Namun termudahkannya pertolongan terjadi, ya, terwujudnya pertolongan itu sampai termudahkannya pertolongan terjadi sampai ke terwujudnya pertolongan itu, ya, dan terwujudlah manfaat yang ingin diambil dan mudarat yang ingin dihindarkan, maka itu hakikatnya merupakan bagian dari perjalanan apa yang telah Allah takdirkan, apa yang telah Allah lakukan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali para jamaah sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi di muka, bahwa ayat yang pendek ini ya mengajarkan kepada kita untuk kembali kita diingatkan tentang dua tauhid, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Ya, bagaimana para menyatakan bahwasanya tauhidur rububiyah ya yalzamu ya tauhid ar-uluhiyah atau yulzimu tauhid ar-uluhiyah. Orang yang telah menetapkan tauhid rububiyah maka mengharuskan dirinya untuk menetapkan Allah dan tauhid uluhiyah. Ya, orang yang meyakini Allah pengatur, penguasa langit dan bumi, termasuk menguasai dan mengatur dirinya, maka mengharuskan dia apa? Untuk bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena yang bisa membuat urusannya mudah, maka itu kembali kepada yang mengatur kemudahan itu, dan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pendengar dan pemirsa dari apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini, dan semoga ini bisa bermanfaat. Dan kenapa kita tidak lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu Al-Maidah 108, karena ayatnya agak panjang sedikit, tetapi faedahnya ternyata itu dua kali lipat ya dari faedah ayat yang sedang kita kaji. Kalau ini 6 faedah, ini sampai 13 faedah. Jadi kita ingin itu bisa kita dimulai pada waktu yang akan datang, dan sehingga materi untuk Al-Baqarah 108 itu bisa kita tuntaskan di waktu yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, bila ada pertanyaan dipersilakan. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, yang akan bertanya kepada Ustadz Abu Umar Indra Hafizahullah Ta'ala pada kesempatan sesi tanya jawab di kajian di sore hari ini, kami persilakan antum dapat menghubungi secara langsung line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi bisa bertanya langsung melalui line telepon di nomor 022 86862637, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, pertanyaan pertama Ustadz
tidak menyebutkan namanya. Ustadz, mohon nasihatnya. Kadang ketika kita sedang ditimpa kesulitan atau sakit, sering yang didahulukan adalah mencari cara untuk mendapatkan solusi cepat. Kadang setelah itu baru ingat berdoa kepada Allah. Bagaimana cara agar sebelum berpikir mencari solusi itu kita benar-benar mengharap bantuan kepada Allah? Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya. Itu perlu dilatih ya, perlu dilatih. Karena untuk hati itu refleks ya, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, untuk kemudian kita refleks langsung Allah yang kita ingat, ya, yang kita tahu bahwa masalah kita ini bagian dari, atau musibah yang kita hadapi bagian dari apa yang Allah takdirkan, maka kita kembalikan kepada Allah sebagai zat yang mengaturnya agar memudahkan urusan kita. Itu perlu latihan, ya, perlu latihan, ya. Dan ini bagian dari tarbiyah kita terhadap diri kita sendiri, dan ini bagian dari tazkiyatun nufus ya, bagian dari tazkiyatun nufus. Salah satu bentuk kita membersihkan diri kita adalah membersihkan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun next step pada tahapan berikutnya adalah kita melakukan al-asbab ya, mencari cara atau melakukan usaha mencari sebab-sebab agar masalah itu selesai, sambil mohon pertolongan kepada Allah agar sebab itu juga dimudahkan. Ya, maka seorang mukmin harus terus mengatur dirinya seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pembinaan hal yang seperti ini, ya, bahkan sejak kecil. Ya, contohnya ketika Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik, ya, pada Anas bin Malik yang waktu itu masih kecil. Ya, Rasul berkata kepada Anas bin Malik, ya, wa idza salta fas'alillah wa idza stanta fasta'in billah, ya. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan bila mohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah. Ini antara Anas bin Malik atau Ibnu Abbas ya, saya lupa ingat, tapi ini masih kecil ya, intinya masih belum dewasa lah ya, kedua sahabat ini. Sudah ditanamkan untuk apa? Ketika mintalah kepada Allah. Ketika butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditanamkan sejak kecil. Harapannya ketika dia semakin dewasa, ilmu itu semakin menyerap di dalam hatinya. Maka oleh karena itu, kita yang baru mulai belajar agama, mulai belajar tauhid, belajar akidah, ya memang harus melatih diri kita agar itu menjadi kepribadian diri kita ya, bahwa ketika ada masalah, ingat Allah dulu terlebih dahulu, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya bahkan ketika aku butuh garam sekalipun, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum pergi ke warung sebelah gitu. Ya, nah, saya bahkan mencontohkan, bahkan ketika kita butuh cengek pun kita minta kepada Allah sebelum kita memetik cengek di kebun kita sendiri. Karena bila Allah tidak mudahkan, ya, tidak mudahkan kita untuk melakukan itu semua, ya tidak akan terjadi. Ya, kita ingin ada, tiba-tiba ya ketika mau keluar dari rumah ternyata kepleset. Mana kita tahu? Saking semangatnya kita pengen beli garam atau pengen metik cengek teh, ya, kita nggak tahu, tiba-tiba kita terpleset. Berarti Allah tidak mudahkan kita untuk mendapatkan keduanya. Ya, seperti itu. Jadi ini harus kita latih ya. Jadi itu namanya melatih tawakal ya, melatih ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk latihannya adalah begini. Sebenarnya sama dengan contoh tadi, ya. Belajarlah dari hal-hal yang mudah yang kita tahu bahwa kita bisa melakukannya dengan sangat mudah dengan usaha kita sendiri. Belajarlah untuk mendahulukan Allah agar memudahkannya. Jadi kita bisa latih misalnya dalam persoalan-persoalan yang sangat mudah misalnya, ya. Ketika kita misalnya akan ke masjid kita itu dekat, ya, masjid kita dulu dekat dari rumah kita. Tetap ketika kita keluar rumah, ya, kita minta tolong kepada Allah dengan doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu dengan seluruh nama-nama dan sifatmu, ya, dan aku bergantung kepadamu ya Allah. Padahal kita melihat bahwa untuk pergi ke masjid itu, apalagi dengan rumah yang dekat, itu bukan perkara yang susah. Tapi kita sudah menancapkan bahwa semudah apapun apa yang kita kerjakan, tetap di sana kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Apalagi dalam perkara-perkara yang sulit, apalagi kesulitannya lebih besar, maka itu nanti akan menjadi keotomatisan itu, akan menjadi keotomatisan. Jadi latihlah dari hal yang sebenarnya itu mudah dan kita merasa seolah kayaknya nggak perlu doa deh gitu kan. Enggak. Kita belajar untuk yang sangat mudah sekalipun kita butuh doa kita kepada Allah agar Allah memudahkan kita. Setidak-tidaknya kita mengharapkan keberkahan dari kemudahan pekerjaan yang akan kita lakukan tadi. Nah, itu penting ya. Itu penting. Jadi harus dilatih. Ya tentu kembali ya melatihnya dengan cara minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk melatih diri kita dan latihan itu menjadi berhasil pada waktunya. Dan melatih ini sepanjang hidup ya, nggak kemudian nanti kalau 10 tahun nanti udah akan jago ya, akan menjadi ahli, berikutnya akan terus jago, tidak. Karena hati kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati kita itu mudah. Oleh karena itu hati kita ini harus selalu bergantung kepada Allah kapan dan dimanapun, dan nggak ada batasan melatih itu di batas umur tertentu, tidak. Selama kita hidup kita harus terus melatih diri kita untuk bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma sholli. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah ada bacaan kalau kita menjadi imam sebelum mengangkat takbir Allahu Akbar itu dalam salat berjamaah? Syukran Ustaz, silakan. Apakah ada bacaan tertentu ketika kita jadi imam sebelum mengangkat takbir, ada bacaan tertentu atau tidak? Nah. Ya Allahu a'lam bishawab ya. Jadi kalau kita jadi imam atau makmum atau kita sholat sendirian, ya setelah kita berniat ya kita mengucapkan langsung Allahu Akbar ya. Langsung Allahu Akbar. Itu. Ini yang kita kaitkan juga dengan takbiratul ihram ya. Dengan takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar yang mengihramkan kita, yang mengharamkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain di luar salat. Itu artinya takbiratul ihram. Jadi artinya ketika kita sudah berniat dan kemudian mengucapkan takbir, ya sudah, berarti kita sudah mulai masuk kepada prosesi salat. Seperti itu. Dan saya belum mendapatkan adanya dalil ya bahwasanya ada bacaan tertentu ya yang dibaca oleh imam atau juga makmum ya, selain kita berniat dalam hati ya untuk melakukan ibadah salat karena Allah Subhanahu wa taala ya, dan kemudian langsung kita ucapkan Allahu Akbar untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah lebih shawab ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Rijal di Kalimantan. Abu Rijal di Kalimantan. Silahkan Abu Rijal. Ya, mau tanya salat qiyamul lail atau tahajud Pak Ustaz, setelah kita qiyamul lail setelah salat witir itu ada bacaan khusus lagi nggak selain yang lain itu, kayak dikir-dikir yang lain baru kita berdoa Pak Ustaz? Mungkin itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik ya. Pertanyaannya, apakah setelah kita sholat malam atau saat tahajud misalnya, kemudian setelah kita witir, adakah bacaan lain selain bacaan misalnya Subhana Malikul Quddus Rabbul Malaikatu Warruh ya, kita baca 3 kali, kemudian pada bacaan ketiganya kita lebih keraskan ya dengan Subhanal Malikul Quddus Rabbul Malaikatu, itu agak dikeraskan pada bacaan yang ketiganya ya, sebagaimana riwayat disebutkan demikian. Ada enggak bacaan zikir yang lain ya selain itu? Allahu a'lam bishawab ya, saya kurang tahu Pak ya, tetapi untuk kemudian setelah itu kita berdoa dengan sebanyak-banyaknya boleh Pak, terutama bacaan istighfar Pak, bila memang waktu adzan subuhnya belum tiba ya, waktunya subuh belum tiba, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muttaqin, orang bertakwa itu dengan sifat mereka itu di waktu sahur mereka itu beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, di waktu-waktu sahur mereka itu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu juga masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, di dalam hadis riwayat Muslim Rasul bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabghas sulusul al-akhir. Allah Rabb kita itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Lalu kemudian Allah berkata, siapa yang minta kepadaku, dia akan aku beri. Siapa yang memohon kepadaku, ya aku akan penuhi permohonannya. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Dan bila kita lihat dari hadis itu juga kemudian ayat Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sifat orang muttaqin wabil ashar yastaghfirun, maka kita sangat-sangat dianjurkan malah ya untuk banyak berdoa, untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain. Ya, karena ini termasuk satu di antara waktu-waktu kita mustajab untuk berdoa. Jadi kalau untuk zikir saya nggak terlalu paham, ada nggak zikir yang saya sebutkan tadi, tapi kita bisa isi dengan keumuman lafaz yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga Rasulullah SAW tadi, yaitu kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya, beristighfar sebanyak-banyaknya, ingat dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Dan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Rasulullah, sangat beruntung orang-orang yang mendapati catatan amalnya di hari kiamat itu dipenuhi dengan istighfar. Dipenuhi dengan istighfar. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan orang-orang yang amalan yang khusus di waktu sahur itu, ya tentulah ini setelah sholat tahajud, ya sebelum adzan subuh, ya di sepertiga malam terakhir itu adalah istighfar luar biasa. Jadi saya sangat menyarankan memperbanyak membaca istighfar. Ya, setelah sholat tahajud tadi, setelah kita ada dzikir khusus witir, memperbanyak isi dengan waktu-waktu kita membaca istighfar, kita banyak muhasabah, banyak kita mohon agar Allah menerima taubat kita, menerima ampunan mengampuni dosa-dosa kita, karena itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat dan merupakan ciri calon-calon para penghuni surga, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari penelpon kembali, kami persilakan. Ya, silakan. Halo. Izin bertanya. Baik, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Dari Ibu siapa, di mana? Karena dari hamba Allah di Tangerang. Oh, baik, hamba Allah di Tangerang. Silakan, Ibu, hamba Allah di Tangerang. Baik, Anda mau bertanya, Ustadz, kalau bolehkah kita mendengarkan murotal sambil beraktivitas seperti menyapu misalkan, atau mengerjakan pekerjaan rumah begitu, apakah diperbolehkan? Itu saja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada seorang syekh bernama Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, ya. Kalau saya nggak, itu seorang saya yang menulis sebuah buku ketika beliau menyebutkan ayat Al-Qur'an Karim bahwasanya di dalam surah Ali Imran, ya, bahwasanya orang-orang mukmin itu yang selalu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, ya. Jadi mereka itu selalu berzikir kepada Allah baik ketika dia berdiri, duduk, dan berbaring, ya, seperti itu. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya orang mukmin harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang bisa saja sambil berzikir itu dia dibantu, ya, oleh alat, ya, begitu kan, untuk seperti dia mendengarkan Al-Qur'an, pas segala macam, bisa saja, ya. Yang menjadi persoalannya adalah apakah ketika seorang itu mendengarkan Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan faida quri'al Quran, ya, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, ketika kita guna berotal itu kita sedang dibacakan Al-Quran,
Ya, maka dengarkanlah baik-baik, diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk apa? Untuk kita berkonsentrasi penuh ketika kita mendengarkan Al-Quran agar kita mendapatkan barokahnya. Ya, seperti itu. Saya lebih menyarankan kepada ibu untuk ketika bari nyapu tadi, bening ibu membaca langsung saja. Karena membaca Quran termasuk bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan orang-orang mukmin bertakwa itu zikir mereka ya mau berdiri, duduk gitu kan, maupun berbaring gitu kan. Seperti ini kan posisi yang berbeda-beda. Maksudnya ketika kita lagi nyapu sangat disarankan untuk agar kita tetap berzikir kepada Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh di antara kita baca Quran adalah bari nyapu kita ngaji. Ya, apalagi bagi mereka yang memiliki banyak hafalan dan itu membutuhkan murojaah, maka bisa manfaatkan ya, bari nyuci itu bari ngaji gitu kan, segala macam gitu ya, bari goreng ini ya sambil berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan syarat dia bisa membagi konsentrasi ya, jangan sampai ketika dia goreng terasi karena nggak konsentrasi jadi terasinya gosong gitu kan, atau goreng ikan, goreng ayam, nanti muncul masalah tuh sama suaminya tuh nanti ya gitu. Jadi saya lebih menyarankan untuk baca langsung ya, baca langsung ayat Quran semampu surat yang bisa dibaca gitu kan. Adapun ketika baca Quran sangat baik bila kita duduk yang tenang ya, apalagi sambil misalnya buka Al-Qur'annya, kita bisa terbantu untuk mengetahui kandungan maknanya, itu akan lebih baik ya, seperti itu. Saya nggak berani karena mungkin keterbatasan ilmu saya ya, boleh nggak kita tadi dengan Al-Quran sambil terus beraktivitas, ini saya nggak tahu, mungkin ada ya fatwa sebagian syekh atau ulama ya, tapi saya belum tahu ya, nanti bisa ditanyakan kepada pemateri yang lain ya, yang lebih berilmu ya. Allahumma shalli. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah kita mensolatkan orang yang mati bunuh diri? Kalau sebelum bunuh diri ia baca kalimat tauhid, apakah ia husnul khotimah? Apa ada dari kalangan sahabat yang bunuh diri? Makasih Ustadz, dari Arif di Riau. Silahkan Ustadz. Masya Allah, ini pertanyaan terunik yang pernah saya dengar selama saya kenal ngaji sunnah ini. Ya, tadi dua pertanyaan sebenarnya ya. Apakah ada orang yang bunuh diri kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya la ilaha illallah, bunuh diri. Ini sebenarnya dua hal yang kontradiktif ya. Ini karena kalau orang paham la ilaha illallah mestinya dia tidak akan bunuh diri. Nah, tidak akan bunuh diri karena dia tahu akan besarnya dosa ketika dia bunuh diri. Ya, besarnya dosa ketika dia akan bunuh diri. Ya, maka kalau tauhidnya benar, insya Allah dia tidak akan bunuh diri gitu kan, seperti itu. Terus kemudian bisa saja ada malpraktek ya, jadi dia merasa dengan dia ngucap la ilaha udah dia bunuh diri, lalu kemudian dia merasa bahwa dia terkena dalam orang-orang yang mati husnul khotimah gitu kan, karena sebelum matinya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka jawabannya tidak demikian. Ini dua hal yang berbeda. Salah satu para ulama menyebutkan di atas Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, salah satu tanda orang itu sul khotimah adalah matinya dalam keadaan maksiat. Mati dalam keadaan membunuh diri itu mati dalam keadaan berbuat maksiat, dan itu tidak bisa ya tergantikan dengan walaupun sebelumnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah bunuh diri gitu kan. Enggak, itu enggak merubah status ya, enggak merubah status dosanya itu, dosa bunuh dirinya itu terhapuskan sudah ada karcisnya tadi kan di muka, maka ini enggak apa-apa gitu, enggak ya. Apalagi Nabi SAW menyebutkan bahwa al-amru bil khawatim ya, jadi innamal kalau SAW bahwa segala sesuatu tergantung dari akhirnya. Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi akhirnya adalah maksiat, maka itu akhir yang buruk namanya.
Namanya su'ul khatimah. Karena kan dilihat ujungnya, bukan masa-masa sebelumnya ya. Bukan waktu-waktu sebelumnya. Lihat ujungnya. Ujungnya itu su'ul khatimah, maksiat. Maka itu tanda su'ul khatimah adalah dia mati dalam keadaan berbuat maksiat. Jadi kembali bahwa orang yang bunuh diri, walaupun sebelumnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak kemudian menjadikan bunuh dirinya terbayarkan dengan ucapan sebelumnya, karena kaidahnya adalah sesuatu dihukumi dengan ujungnya, bukan muqaddimahnya. Bukan muqaddimahnya. Lalu bolehkah dia disolatkan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena mati dalam keadaan bunuh diri atau juga membunuh orang itu tidak merubah status dia menjadi kafir. Ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ya, tentang dua kelompok besar kaum mukminin yang saling berperang. Ya, Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya, bila ada ya dua kelompok besar kaum mukminin yang mereka saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Kita tahu peperangan itu pasti ada yang terbunuh dan ada yang membunuh, dan ada yang mati dan ada yang hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan mereka sebagai dua golongan, termasuk yang membunuh sebagai orang-orang yang beriman, menunjukkan kepada kita, dan termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menghukumi kafirnya orang-orang yang melakukan dosa besar. Bunuh diri dosa besar, bunuh orang lain dosa besar, ya, tidak menjadikan dia menjadi murtad dari agama, dia masih muslim. Ya, apalagi tadi sebelum bunuh dirinya mengucapkan la ilaha illallah, pasti tanda itu seorang muslim gitu kan. Walau ini agak unik juga ya kalau ada yang seperti ini gitu ya. Seperti itu. Jadi ya dia disolatkan jelas ya. Tapi disarankan sebaiknya jangan disolatkan oleh ulama atau tokoh-tokoh agama yang didengar ucapannya. Dan ini nasihat fatwa, termasuk fatwa fatwa Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada banyak fatwanya, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang akan hinanya perbuatan bunuh diri ini. Ya, tapi boleh dilakukan oleh orang-orang yang biasa mensolatkan, dia bukan ulama, ya bukan tokoh agama besar gitu kan, seperti itu. Yang artinya orang nggak akan menjadikan ini sebagai suatu sebagai suatu patokan. Tapi ketika yang nggak menyolatkannya itu adalah ulama besar, orang-orang paham ini berarti ini perbuatan yang memang tidak mendapatkan tempat kemuliaan sama sekali gitu kan. Tapi tetap dia harus disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin, karena status orang yang bunuh diri tidak menyebabkan dia murtad dari agama. Allah lebih shawab. Kalau ada satu pertanyaan lagi, kalau ada cukup. Ada satu pertanyaan lagi? Ya, ada. Baik. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustadz, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan berwasilah dengan Asmaul Husna Ustadz? Silakan. Baik. Apa yang dimaksud dengan berwasilah dengan Asmaul Husna? Kita harus jelaskan dulu mana wasilah dan kita harus jelaskan dulu mana Asmaul Husna. Ya, berwasilah itu artinya kita mengambil perantara ya, mengambil perantara. Bertawasul arti berwasilah, kita mengambil perantara ya, perantara dalam kita berdoa kepada Allah, maksudnya demikian ya. Dan para ulama ya membolehkan berdoa kepada Allah melalui perantara dengan 3 perantara. Yang pertama melalui amal soleh, seperti kisah ya dalam hadis riwayat Bukhari, kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Nah, mereka itu masing-masing berdoa dengan amal soleh yang dahulu mereka pernah lakukan, dan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya satu persatu ya, satu orang berdoa, batunya bergeser dikit. Orang yang kedua berdoa, gesernya nambah. Orang yang ketiga berdoa, itu batunya melebar dan mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Menjadi dalil para ulama bolehnya seseorang itu bertawasul, berwasilah dengan amal soleh yang dia rasa amal soleh itu amal yang ikhlas ya. Nah, itu boleh dia lakukan ya, baik dalam hal mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Yang kedua, dia bertawasul kepada orang soleh ya, dengan syarat orang solehnya masih hidup ya. Sebagaimana kita dapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mendatangi Abbas paman Rasulullah SAW ketika lagi masa paceklik ya, ketika hujan kemarau panjang, hujan nggak turun gitu kan, terjadi kerusakan pada tanaman-tanaman, maka Umar
mendatangi Abbas ya, paman Rasulullah SAW, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Rasulullah hidup, mereka mendatangi Rasul agar berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Nah, ketika Rasulullah wafat, mereka mendatangi apa? Mendatangi Abbas ya. Mereka tidak mendatangi kuburan Nabi SAW untuk bertawasul kepada Nabi agar hujan diturunkan untuk yang kedua kalinya melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak. Itu menunjukkan bahwa para sahabat tahu bahwa bertawasul itu, minta didoakan itu kepada orang soleh yang masih hidup. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bertawasul dengan Asmaul Husna. Ya, dengan dalil Allah Subhanahu wa taala firman di antara surah Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'u biha." Ya, Allah memiliki nama-nama yang terindah, yang terbaik, yang terbagus gitu kan. Maka berdoalah melalui nama-nama tersebut. Ya, misal ketika kita faham Allah punya nama Ar-Razzaq. Ya, Allah Ar-Razzaq. Artinya Allah yang Maha memberikan rezeki. Maka kita bertawasul ketika kita berdoa melalui nama tersebut dengan memanggil Allah dengan lafaz Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Ar-Razzaq, zat yang Maha memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Betul juga pada nama-nama Allah yang lain ya, seperti ketika kita ingin minta ampun, kita bertawasul dengan nama Allah yaitu Al-Ghafur atau Al-Ghaffar atau ya Ghafurur Rahim gitu kan. Wa zat yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang, ighfirli, ampuni dosa-dosaku, irhamni, sayangi diriku ya Rahim ya Rahman gitu kan, ya Dzal Jalal wal Ikram. Yaitu seperti itu penggunaannya ya. Dan ilmu qaidahnya adalah tentu kita cari nama-nama yang nyambung sesuai dengan apa? Dengan doa yang kita minta. Dengan doa yang kita minta ya, seperti itu. Jangan sampai kita berdoa dengan dengan nama Allah ini tapi nggak nyambung. Seperti misalnya ya Musawwir, wahai zat yang membentuk rupa gitu kan, berikan rezeki kepada kami. Itu kurang nyambung ya. Kurang nyambung ya, seperti itu. Maka panggil nama-nama Allah sesuai dengan nama-nama tersebut, dan karena itu ada kandungan sifatnya, ada sebagai karena dalam nama itu ada kandungan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Demikian ya barangkali yang bisa kita kaji di sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan kita untuk menjadikan ilmu bermanfaat dan menjadikan kita mudah untuk mengamalkannya, dan semoga amalan kita diterima olehnya. Amin Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.